Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek kami yang bernama Manajemen Franchise. Next slide. Untuk latar belakangnya sendiri, yang mana franchise merupakan salah satu model bisnis yang populer dan telah terbukti berhasil dalam berbagai industri, mulai dari bisnis F&B hingga retail dan jasa. Dalam model bisnis ini, pemilik merek atau bisa kita sebut franchisor memberikan lisensi kepada pihak lain yang bisa kita sebut franchisee untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek dan konsep bisnis tersebut. Meski memiliki banyak keuntungan seperti resiko yang lebih rendah dan dukungan dari franchisor, pengelola franchise juga memiliki tantangan tersendiri. Beberapa tantangan tersebut antara lain memastikan standar kualitas dan layanan yang konsisten di semua outlet, serta melacak dan menganalisis data penjualan harian. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem manajemen franchise yang dapat membantu dalam mengatasi tantangan tersebut. Sistem ini dapat membantu franchisor dan franchisee dalam mengelola operasional sehari-hari, seperti melacak dan menganalisis data, serta membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan data tersebut. Next slide. Untuk rancangan flowchart dalam proyek kami sendiri, yang pertama kita akan mulai dan di sana ada beranda dan memiliki 6 submenu. Antara lain ada halaman toko, halaman manajer, halaman pegawai, halaman menu, halaman stok, dan halaman keuangan. Yang dimana ketika kita ingin mengelola data, kita akan masuk ke salah satu submenu yang ada. Next slide. Untuk rancangan ERP program kami di sini memiliki ada primary key yang ada pada tabel toko dan 5 tabel lainnya itu menggunakan foreign key. Yang dalam proyek kami memiliki 6 tabel dalam database, antara lain ada toko, ada manajer, pegawai, stok, menu, dan keuangan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan teman kami yang bernama Muhammad Rabi. Baik, di sini ada field pada tiap tabel. Jadi di tabel pertama, yaitu tabel toko, ada 6 field. Yang pertama, field kode toko. Untuk mengetahui identitas pada setiap toko melalui kode. Lalu yang kedua, nama toko untuk mengetahui nama pada setiap toko franchise berdasarkan alamat toko. Lalu yang ketiga ada lokasi, mengetahui lokasi pada setiap toko franchise. Lalu ada pemilik, nama pemilik pada setiap toko franchise. Lalu ada jumlah karyawan untuk mengetahui jumlah karyawan pada setiap toko. Mohon maaf, ini 5 bukan 6. Lalu field kedua ada tabel kedua, tabel manager, ada field ID manager untuk mengetahui data tiap manajer pada setiap toko. Lalu field nama berisikan nama pada setiap manajer toko. Lalu gelar berisi data pendidikan terakhir tiap manajer toko. Lalu kode toko untuk mengetahui identitas pada setiap toko melalui kode. Lalu ada tabel stok, ada 5 field. Bahan baku berisi daftar bahan baku pada toko. Lalu jumlah banyak dari tiap bahan baku. Lalu masa berlaku pada tiap bahan baku. Kode toko untuk mengetahui identitas pada setiap toko melalui kode. ID bahan untuk mengetahui bahan berdasarkan ID. Lalu ada tabel menu, fieldnya ada 4. ID menu untuk mengetahui menu berdasarkan ID. Nama menu berisi nama-nama menu pada toko. Lalu harga
harga menu pada toko franchise. Lalu kode toko untuk mengetahui identitas pada setiap toko melalui kode. Tabel terakhir yaitu tabel pegawai, ada 5 field. Field pertama ID pegawai untuk mengetahui pegawai berdasarkan ID. Lalu nama, berisi nama pegawai pada setiap toko franchise. Lalu jabatan, berisi jabatan pegawai pada setiap toko. Lalu gaji, gaji setiap pegawai toko. Lalu kode toko untuk mengetahui identitas pada setiap toko melalui kode. Selanjutnya, Jerry. Di sini saya akan menjelaskan field pada tabel keuangan, di mana pada ID keuangan untuk mengetahui keuangan berdasarkan ID, dan juga ada field bulan untuk berisi keuangan bulanan yang disertai dengan tahunnya. Terus ada field pemasukan berisi pemasukan tiap bulan, ada juga field pengeluaran berisi pengeluaran tiap bulan, dan ada saldo untuk jumlah keuangan setelah pemasukan dikurangi pengeluaran. Ada juga laporan untuk memberitahu pada toko tersebut mengalami untung atau rugi. Dan yang terakhir ada kode toko untuk mengetahui identitas pada setiap toko melalui kode. Di sini saya akan menjelaskan tipe data pada field untuk tiap tabel. Untuk pertama, tabel toko, bagian kode toko dan jumlah karyawan menggunakan tipe data integer, dan nama toko, lokasi, serta pemilik menggunakan tipe data varchar. Pada tabel manager, untuk ID manager dan kode toko menggunakan tipe data integer, dan untuk nama beserta gelar menggunakan tipe data varchar. Tabel yang ketiga yaitu pegawai. Untuk ID pegawai, gaji, dan kode toko menggunakan tipe data integer, dan untuk nama serta jabatan menggunakan tipe data varchar. Yang keempat ada tabel menu, di mana ID menu, harga, dan kode toko menggunakan tipe data integer, dan untuk nama menu sendiri menggunakan tipe data varchar. Lalu ada stok, untuk jumlah, kode toko, dan ID bahan menggunakan tipe data integer, dan untuk bahan baku dan masa berlakunya menggunakan tipe data varchar. Di tabel terakhir terdapat tabel keuangan, di mana ID keuangan, bulan, dan laporan menggunakan tipe data varchar, dan untuk pemasukan, pengeluaran, saldo, dan kode toko menggunakan tipe data integer. Di sini relasi antar tabel, di mana pada tabel pegawai, stok, menu, keuangan, dan manajer terhubung dengan satu tabel, yaitu tabel toko sebagai pusat. Di sini kardinalitas relasi yang kami pakai menggunakan many to one. Artinya untuk tabel pegawai, stok, menu, manajer, dan keuangan mempunyai relasi terhadap tabel toko sebagai pusatnya. Di sini terdapat DML atau Data Manipulation Language, dan terdapat 4 metode. Untuk metode pertama yaitu metode select, digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel dalam suatu basis data. Yang metode kedua terdapat insert, yaitu untuk memasukkan data baru ke dalam tabel. Yang ketiga ada update, untuk memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Dan untuk metode terakhir yaitu delete, yang digunakan untuk menghapus data dari tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rafli. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep subquery. Yang pertama tuh ada subquery sum. Nah, subquery sum ini untuk mengetahui total gaji yang dikeluarkan setiap bulan pada pegawai di setiap franchise. Seperti tabel yang di bawah, tabel hasil yang di bawah, di mana pada setiap franchise akan menampilkan total gaji di karyawannya. Yang kedua tuh ada subquery count. Subquery count ini untuk mengetahui jumlah jenis stok
pada setiap toko franchise. Seperti hasil yang di bawah, di setiap toko yang ada di franchise itu memiliki jumlah stok masing-masing. Nah, di sini ada konsep store procedure. Store procedure ini kami menggunakan in yang berfungsi untuk meminimalisir pengulangan kode, dan store procedure ini digunakan untuk memanggil nama-nama pegawai yang ada di salah satu toko yang dimana kode tokonya itu dipanggil. Macam seperti hasil yang di bawah, jika kami memanggil dengan menggunakan kode 201, maka keluarlah gaji dan pegawai yang berada di kode toko 201. Selanjutnya untuk pengujian database dan aplikasi akan dilanjutkan oleh Aris. Oke, baik. Selanjutnya kami akan melakukan pengujian untuk penyambungan antara database dan juga aplikasi. Ini adalah halaman untuk database kami. Terdapat 7 menu. Di sini ada toko, manajer, pegawai, stok, menu, keuangan, dan juga menu untuk keluar dari aplikasi yang telah kami buat. Pada setiap menu terdapat 4 metode, yaitu menambah, mencari, menghapus, dan memperbarui. Atau kita sebut di bahasa sistem basis datanya adalah DML yang seperti dijelaskan oleh rekan kami Jerry. Dan di sini kami akan melakukan uji coba pada tabel manager. Apakah aplikasi ini terhubung dengan database yang ada pada MySQL Manager ini. Ini database untuk manager. Di sini sudah terdapat 5 ID, 5 nama, 5 gelar, dan 5 kode toko. Untuk pertama kali percobaan, kita akan melakukan metode menambah manajer. Di sini kita bisa meletakkan ID manager seperti ya, kita misalnya membuat M6 untuk ID-nya. Namanya kita bisa buat Widoyono, gelar Widoyono. Untuk gelarnya sarjana komputer. Kode tokonya ini kita taruh kode toko untuk toko 101. Jika sudah lengkap, kita bisa melakukan simpan di sini. Maka secara otomatis di sini muncul message box yang menandakan bahwa data berhasil disimpan ke database. Untuk melihat pengujiannya, kita bisa ke database. Kita bisa refresh untuk database-nya untuk melihat apakah sudah masuk. Jadi sudah terlihat bahwa untuk data di tabel toko menambah 1 ya, yaitu M6 Widoyono sarjana komputer untuk kode toko 101. Kemudian kita akan mencoba metode mencari manajer. Misal kita mau mencari jika dalam tabel ini terdapat beberapa banyak data, jadi kita bisa mencari. Contoh kita mau mencari tabel M4 atau manajer dengan ID M4. Kita bisa klik cari, maka secara otomatis data yang kita cari muncul. Itu untuk metode mencari. Mungkin kita mau menggunakan metode memperbarui dulu sebelum menghapus. Memperbarui. Misal kita mau menggunakan memperbarui, kita bisa melihat dari database data mana yang ingin kita perbarui. Contoh, misalnya kita mau memperbarui data yang baru kita tambah. Dengan namanya harusnya bukan Widoyono tapi Widotono. Kita bisa memperbarui dari sini menggunakan ID manager dari data yang telah kita tambah barusan, M6. Kita bisa klik di sini M6, load data, maka data yang ada di M6 bisa kita perbarui dari sini. Widotono. Perbarui, data berhasil diperbarui. Kita bisa mengeceknya di database. Di refresh dulu. Secara langsung nama sudah berubah jadi Widotono. Untuk metode terakhir yang akan diuji adalah menghapus data. Menghapus manajer. Kita akan menghapus data yang telah kita masukkan tadi, yaitu dengan ID M6. Baru kita bisa mengklik hapus. Manajer berhasil dihapus, berarti
data untuk yang telah kita masukkan tadi sudah tidak ada lagi di tabel dengan cara merefreshnya. Ya, jadi data sudah tidak ada lagi di tabel dan itulah pengujian yang telah kami lakukan. Begitu juga dengan tabel toko, pegawai, stok, menu, dan keuangan. Semuanya dapat tersambung kepada database. Oke, selanjutnya akan diberi kesimpulan oleh rekan kami, Rapli. Oke, kesimpulannya yang pertama itu manajemen franchise itu penting untuk pertumbuhan bisnis yang lebih cepat. Nah, yang kedua itu sistem informasi manajemen yang terintegrasi diperlukan dalam pengelolaan franchise. Yang ketiga, proyek database ini menyediakan solusi untuk manajemen franchise yang efektif. Nah, yang keempat, basis data mencakup tabel toko, manajer, pegawai, stok, menu, dan keuangan. Yang kelima, penggunaan kunci asing memungkinkan integrasi data yang efisien. Yang keenam, proyek ini mendukung pengelolaan dan pemantauan aktivitas franchise. Yang ketujuh, sistem informasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Yang terakhir, proyek ini memberikan fondasi untuk pertumbuhan dan keberhasilan franchise. Sekian dari presentasi kami kelompok 6. Bila ada kesalahan mohon maaf. Makasih.